Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa duduk di sini, berkumpul di sini di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan pula kita. Mudah-mudahan berkat kita duduk di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu taubat kepada kita. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala ridai kita, dibukakan pintu-pintu hajat kita, pintu-pintu rezeki kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sifat-sifat atau bagaimana tanda-tanda kenabian yang Nabi Muhammad SAW miliki, entah itu dari lahir atau sebelum beliau menjadi Nabi atau setelah beliau menjadi Nabi. Adapun sekarang pembahasannya yaitu adalah awsafi khalqiyah. Qala Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits, jaa fi sifatihi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun bitawil ba'in wala bil qasir wala al abyadi wa amhaq ay shadidul bayad. Kata Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits, beliau menyampaikan bahwasanya ada di dalam khabar, di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat-sifat fisik. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Rasulullah memiliki sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Cuman kebanyakan orang enggak tahu bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana mukanya Rasulullah, bagaimana telapak tangannya Rasulullah. Apakah Rasulullah tinggi atau pendek? Apakah Rasulullah bahasa kasarnya putih banarkah atau girangkah atau coklatkah? Kayak apa kulit Nabi? Rambut Nabi kayak apa? Bahkan dikatakan hal araftum ma huwa al-hub. Apakah kalian tahu apa itu cinta? Cinta nih, apa gerang cinta aja. Syai'un azim nabata fi qalbil insan. Itu adalah sesuatu yang sangat agung yang tumbuh di hati setiap manusia. Akhtar syai' fi hadhihi dunya wal akhirah. Yang mana cinta ini bisa menjadikan paling bahaya, membahayakan kita entah di dunia dan di akhirat. Dan cinta ini anfa' syai' fi hadhihi dunya wal akhirah. Dan cinta ini jualah yang bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Amun kita salah cinta bahaya. Jujur kada? Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Amun cintanya salah juga. Cintanya lawan bebuhan orang kafir, lawan buannya juga karena di akhirat. Amun cintanya lawan para nabi, lawan nabi-nabi. Amun cintanya dengan para guru-guru kita, para aulia kita, khususnya abah guru sekumpul, lawan abah guru sekumpul juga. Tergantung cinta kita. Akan tetapi seseorang apabila dia cinta kepada seseorang pasti mengetahui siapa kuitannya. Bujur kada? Kita bisi bini atau orang hendak kawin lawan seorang perempuan, pasti dia mengetahui bagaimana siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, rumahnya di mana, lahir tanggal berapa,
hari apa lahirnya, anak yang keberapa, pasti mengetahui. Begitu pula ketika seseorang ingin mencintai Rasulullah harus mengetahui bagaimana sifat-sifat fisik Rasulullah. Kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu dermawan. Rasulullah itu tidak bakal marah kecuali hak Allah Subhanahu wa taala dihina dan diinjak. Rasulullah itu sangat mulia, memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang miskin mengundang beliau, maka beliau cepat-cepat datang kepada orang miskin tersebut. Kita mengetahui sifat itu, sifat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedikit orang yang mengetahui bagaimana sifat fisiknya Rasulullah, sebagaimana sifat zahirnya Rasulullah. Kata beliau di sini, ketahuilah, jaa fi sifatihi, dikatakan telah datang di dalam sifatnya Rasulullah, lam yakun bitawil ba'in wala bil qasir. Rasulullah itu kada tinggi benar, kada pendek benar. Rasulullah nih, tinggi kah? Kada. Lihat aja orang ketinggian kada bagus juga. Biar kada. Orang tinggi benar aja, berapa meter? 3 meter, kada baik juga. Orang halus benar, berapa? 70 cm, kada baik juga, kada bungas. Rasulullah itu sedang, kada tinggi, kada rendah. Akan tetapi dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan orang yang tinggi, Rasulullah sedang. Cuman ketika beliau berjalan dengan orang yang tinggi, seakan-akan Rasulullah paling tinggi. Itu Rasulullah. Rasulullah berjalan dengan orang yang paling tinggi, sahabat yang paling tinggi, seakan-akan Rasulullah paling tinggi. Itu sifatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kada tinggi benar, kada rendah benar. Walal abyad amhaq ay syadidul bayad. Dan Rasulullah itu putih, cuman kada putih benar. Walal adami ay asmar. Dan Rasulullah itu kada juga coklat. Jadi antara putih lawan coklat. Contoh misalkan orang putih. Contoh misalkan ada orang penyakit putih benar, bagus ada. Kada juga. Orang misalkan coklat, kada tapi bungas juga. Rasulullah putih, cuman kada putih kada putih benar. Amun bahasanya itu putih langsat bahasa kita. Ya kada? Putih langsat. Nah. Walal ja'di ay alladhi fi sya'rihi al-iltiwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai rambut Rasulullah itu kada keriting. Dan Rasulullah bisi rambut kada lurus benar juga. Jadi kayak bugelombang kayak itu. Bahasa apa? Ikal kan bahasanya? Yalah. Kada lurus benar nih. Lawan juga kada keriting rambut Rasulullah. Wa tufiya wa laysa fi ra'sihi 20 sya'ratan bayada. Dan bahkan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, Rasulullah memiliki uban itu kurang lebih 20. Jadi ulama di sini para hadis tidak mengatakan 20, ada yang mengatakan 20, ada yang kurang, ada yang lebih. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki uban itu di semua rambutnya, entah itu rambut atau jenggot atau jamis beliau itu sekitar 20. Kemudian ulama mengatakan apa hikmahnya? Hikmahnya Rasulullah kada memiliki uban banyak. Amun kita sudah tua uban banyak benar, ya kada. Rasulullah kada. Apa hikmahnya? Jar ulama, binian itu biasanya kada suka lawan lakian yang banyak ubannya. Hikmahnya Allah kada hendak istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mengatakan Rasulullah itu kada bungas, bisi uban banyak dia. Padahal dikatakan oleh Imam Al-Asqalani, dan dari sempurnanya iman, kata Imam Asqalani, dari sempurna iman kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu yang paling bungas. Rasulullah itu yang paling ganteng bahasanya. Rasulullah SAW yang paling bungas, yang top sudah. Pada ada yang menandingi Rasulullah. Dan bahkan diriwayatkan setiap hadis yang menyifati Rasulullah SAW, Rasulullah bungasnya kayak ini, bungasnya kayak ini, itu mendekati jauh benar. Kenapa? Karena kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan tidak ada yang bisa menyifati Rasulullah SAW secara detail, secara detail, karena kesempurnaannya Rasulullah. Jadi para sahabat menyifati Rasulullah itu parak-parak dia.
Maksudnya parak nih hampir kayak ini, cuman hampirnya masih jauh juga. Saking sempurnanya Rasulullah nih. Itu sifat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memiliki uban sekitar 20 kurang lebih. Wa kana hasanul jasmi ba'id ma bainal mankibaini lahu sya'run ila mankibihi wa fi waqtin ila syahmati udhunaihi wa fi waqtin ila nisfil udhunaini. Dan Rasulullah SAW itu postur tubuhnya yang paling top sudah, yang paling bungas. Kadada postur tubuh yang kau miliki Rasulullah. Dan beliau memiliki rambut dan bahu beliau lebar. Bahu beliau antara kedua bahu beliau lebar. Dan beliau memiliki rambut, kadang rambut beliau tuh sampai apa nih bahasanya, daging ujung telinga nih. Kadang sampai sini. Kadang beliau memiliki rambut pertengahan telinga. Kadang beliau memiliki rambut sampai bahu. Kadang lebih dari itu. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau adalah orang yang mengamalkan semua sunnahnya Rasulullah kecuali satu, rambut panjang. Sidin kadang mengamalkan. Akan tetapi ketika beliau ingin meninggal, ketika beliau sakit, beliau memanjangkan rambut beliau sampai bahu. Jadi sempurna Sidin. Waktu hidup Sidin kan memanjangkan rambut. Cuman ketika Sidin di akhir-akhir umur beliau memanjangkan rambut sampai bahu beliau untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan kalau bisa sekali seumur hidup kita pernah mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Kita tahu sunnahnya Rasulullah bahwasanya contoh kayak tadi rambut Rasulullah sampai bahu, kadang sampai pertengahan telinga, kadang sampai ujung daging telinga. Amalkan walaupun sekali seumur hidup. Dan Imam Haddad kayak itu gawiannya. Dan bahkan beliau ketika meninggal membawa rambut yang panjang tadi. Makanya kata ulama minimal sekali seumur hidup. Kita tahu sembahyang tasbih sekali seumur hidup bareng amalkan. Jangan sampai di dalam hidup kita kada pernah sekalipun mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Qasul lihyataihi, dan Rasulullah SAW itu memiliki bahasanya apa nih, jenggot sedini tabal. Shasul kaffaini ay ghalidul asabi, dan beliau memiliki telapak tangan yang lebar. Amun bahasanya itu banyak dagingnya. Coba kita misalkan nih tetamu Habib misalkan nih, yang badan Sidin ganal tuh, kada ganal juga yang sedang-sedang nih. Biasa telapak Sidin tuh kandal. Biar kawan lun kayak Habib Al-Jufri, kandal mana telapak selang Sidin tuh. Itu amun mukul orang tuh kipai bisa orang tuh. Saking kandalnya, saking kuatnya Sidin tuh. Wa fi wajhi tadwir, dan Rasulullah itu memiliki wajah yang agak membulat. Jadi kita tahu muha orang tuh kadang bulat, kadang lonjong, kadang pina mengotak. Amun Rasulullah wajahnya pina membulat. Itu wajahnya Rasulullah SAW. Ada orang aku nih jar sudah kotak berdahulu jar atau sudah lonjong berdahulu jar, anakku bulat tingin jar. Jangan juga. Jangan. Kenapa? Karena yang harus kita amalkan sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Berbeda dengan sunnah-sunnah yang fisik yang dasar Allah Subhanahu wa taala berikan. Contoh tadi Rasulullah itu memiliki rambut kadang sampai pertengahan telinga. Kawa kadang kita amalkan, kawa. Amun murubah muha, operasi plastik kayak lagi. Kadang kawa itu kita amalkan. Ada ajul ainaini ay syadidu sawadihima, dan Rasulullah itu memiliki mata hirangnya mata, kan kita ini bisa mata ada putihnya ada hirangnya. Rasulullah hirangnya tuh hirang pekat. Amun kita kadang amun bercermin paling coklat-coklat. Rasulullah tuh hitam pekat. Itu matanya Rasulullah SAW. Tawilul ahda bihima, dan Rasulullah memiliki bulu mata yang lentik panjang. Itu sifat-sifatnya Rasulullah SAW.
la mashribatin wa hiya sya'run dakik min asabi ila surah. Dan Rasulullah memiliki rambut di daerah dada beliau, rambut halus kayak bulu-bulu tipis kayak itu, yang mana rambut beliau ini min asadri ila surah, dari dada sampai pusar sidin ada rambutnya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Dan Rasulullah apabila berjalan, beliau itu seakan-akan berjalan menuruni suatu tangga. Jadi kita dari salah satu sunnahnya Rasulullah SAW itu berjalan itu jangan pinang ngesot, bahasanya tuh apa ya Allah, ngesot kah? Ngesot tuh beda pulang. Di apa kayak nih misalkan nih. Nah, kan ada orang kayak turun tangga kayak bahantak. Ini ada orang jalan kayak itu, pindah digesernya nih, ditariknya batis tuh. Dan sunnahnya Rasulullah itu beliau tuh berjalan seakan-akan turun dari tangga atau seakan-akan turun dari gunung. Kayak apa kita mau turun dari gunung? Semangat, ya ada. Kita nih turun dari gunung semangat. Uyuh kayak apa ya? Nyaman turun kan nyaman naik. Nyaman turun. Kenapa? Karena kada mangkat awak. Nah, kayak itu juga tuh berjalannya Rasulullah. Beliau kalau berjalan seakan-akan semua kaki beliau diangkat. Ketika menghentakkan ke tanah, semua dihentakkan juga. Itu berjalannya Rasulullah. Kada pas berjalan sambil nih tumit nih sambil diairkan kan di tanah. Kada kayak itu. Bahkan itu tandanya pemalas. Orang berjalan nih sambil digesekkan tuh. Apa bahasanya lah nyamannya. Paham ya leh? Ngesot nih batisnya nih. Tapak kakinya nih ngesot digesekkan ke tanah. Nah, itu tanda pemalas. Tanda orang semangat pasti dia menghentakkan kakinya. Seakan-akan turun dari gunung atau turun dari tangga. Ayyam syibikuwah. Maksudnya apa? Beliau kalau berjalan di sini adalah beliau berjalan dengan semangat. Berjalan dengan kuat beliau. Kadanya kayak orang hanyar uyuh kena bepair batis, bepair tadi ya. Bepair batis. Amun orang semangat menghentakkan kakinya. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la wajhahu kal qamar lailatul badar, ka'anna wajhul qamar. Dan bahkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan bulan purnama. Dan bahkan diriwayatkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan beliau memakai pakaian yang merah pekat. Yang pakaian beliau ini bungas benar. Dan waktu itu Rasulullah dasar bungas benar. Dan pada waktu itu pada lagi bulan purnama. Tanggal 13, 14 atau 15. Kemudian salah satu sahabat tadi memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang bulan. Dipandangnya lagi Rasulullah. Dipandangnya lagi bulan. Dipandangnya Rasulullah lagi. Ujarnya, dasarlah Rasulullah nih lebih bungas daripada bulan purnama. Di semua kitab, kebanyakan kitab menggambarkan Rasulullah tuh kayak bulan purnama. Makanya kata Imam Qurtubi, semua sifat-sifat itu menyamai aja. Sebetulnya ada sifat aslinya. Contoh misalkan nih, kita bisi kawan, kita sifati, orangnya kayak ini. Contoh aja durian nyaman nggak? Bagi yang suka durian nyaman. Kayak apa rasanya durian itu ya? Ngalih menyipatinya. Amun kada merasai, hanya tahu rasanya, ya kada. Mamadahi rasanya nyaman, manisnya kayak ini. Kada tahu rasanya. Cuma ketika merasakan lezatnya durian, tahu bagaimana nikmatnya durian. Begitu pula sahabat-sahabat dia merasakan nikmat yang memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menyifati Rasulullah yang mana sifatnya aslinya sebetulnya enggak seperti itu. Lebih bagus daripada aslinya. Sahabat menyifati kayak ini, sebujurnya kada kayak itu. Sebujurnya lebih baik daripada yang disifati. Akan tetapi untuk menggambarkan kepada kita umat setelah wafatnya Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling baik,
orang yang paling ganteng bahasanya, orang yang paling emas. Itu sedikit dari sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasanus shaut, dan beliau memiliki suara yang sangat bagus. Kita pernah mendengar bahwasanya ada orang berqasidah suara Pinaman Daud ya ada. Pinaman Daud. Maksudnya apa? Suara Nabi Daud itu bagus benar. Sampai-sampai ketika orang mendengarkan lantunan suara Nabi Daud, burung-burung itu hinggap hendak mendengarkan suara Nabi Daud. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih baik, lebih bagus daripada Nabi Daud. Kada ada yang kau menyamai Rasulullah SAW karena beliau adalah sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat kepada kita, ilmu yang tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan yang menjadikan hidup kita tambah berkah, tambah cinta, tambah ridha, tambah menjadi keberkahan di dunia dan di akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa kama na wa salafuna salih al-Fatihah.